Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitur Dianova sebagai distributor beras yang sangat bergantung kepada impor. Perkenalkan, nama saya Tera Sukma Dewi. Di sini saya sebagai pemilik pabrik beras yang pasokannya terancam berhenti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya sebagai mediator kedua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jandi. Di sini saya sebagai mediator yang pertama. Kenalkan, nama saya Yoga Tristiawan. Di sini saya sebagai solutor 1 perwakilan dari Asosiasi Petani Nusantara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihan Mulyana sebagai solutor 2 sebagai ahli perencanaan pangan dan nasional teknologi pertanian modern. Baik, di sini kami akan membahas tentang isu yang sangat-sangat yang sedang dibahas, yaitu tentang pemberhentian impor beras yang terjadi. Nah, di sini menimbulkan permasalahan yang mungkin kita akan bahas. Langsung saja kita mulai dialognya. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan yang sangat krusial ini. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah membuat kebijakan tentang penghentian impor beras. Nah, keputusan ini sangat menimbulkan reaksi dari berbagai sektor, mulai dari petani, pedagang, hingga distributor sendiri. Nah, hari ini kita berkumpul untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya tidak akan tidak untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun saya harap semua pihak, dari pihak distributor, petani, distributor, dari pemilik pabrik, serta para perwakilan dari petani ini mendapat solusi atau pandangan yang jujur, namun saling menghargailah satu sama lain. Oke, mungkin terus terang, keputusan pemerintah untuk menghentikan impor beras ini sangat berdampak bagi bisnis kami. Seperti yang kita ketahui, industri beras ini sangat bergantung kepada impor beras. Tapi dengan pemberhentian impor ini, itu membuat stabilitas bisnis kami terguncang. Ketika produksi beras dari petani mengurang, kita sangat bergantung kepada impor dari negara lain. Tapi dengan kebijakan ini, kami terancam tidak mampu mencukupi kebutuhan pasar. Kami dituduh menimbun, padahal memang stoknya kebetulan menipis. Dari sisi industri juga, efeknya lebih parah lagi. Pabrik pengolah beras membutuhkan banyak jumlah produksi. Nah, kalau misalnya pabrik dihentikan, impor dihentikan, ini produksi saya bisa turun dan pegawai akan kehilangan mata pencahariannya. Apakah pemerintah siap menanggung dampaknya? Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, izinkan saya bicara dari sisi petani. Selama bertahun-tahun petani kita menjerit, ya, karena harga gabah jatuh saat panen raya. Kenapa? Karena beras impor membanjiri pasar. Bagaimana petani bisa maju jika hasil kerja mereka tidak dihargai? Kita ini negara agraris, tetapi ketergantungan pada impor membuat petani kehilangan motivasi. Jadi kebijakan ini sebenarnya membantu petani bangkit. Baik, di sini saya akan menambahkan, Indonesia sebenarnya mampu menuju swasembada beras teknologi pertanian yang sudah berkembang pesat, serta varietas padi unggul. Masalahnya bukan kemampuan produksi tetapi koordinasi. Jika kita bisa mengatur produksi, distribusi, dan kebutuhan industri secara terancam, penghentian impor bukan lagi masalah tetapi peluang. Mudah bagi Anda berdua berbicara soal teknologi dan petani, tapi kami di lapangan yang langsung berhadapan dengan konsumen. Harga naik sedikit saja kami yang diserang. Ada tekanan sosial dan ekonomi yang besar. Masyarakat juga berhak mendapatkan beras dengan kualitas tinggi dengan harga yang cukup murah. Dan bagaimana dengan industri kami? Kalau pasokan tidak sesuai dengan kualitas standar, karena tidak bisa memprosesnya, apakah Anda bisa menjamin petani akan mendapatkan apakah Anda bisa menjamin petani dapat menyediakan beras dengan kadar patah tertentu
dengan tingkat kekeringanan yang konsisten, industri tidak bisa bekerja dengan ketidakpastian. Bu, Pak, kami petani bukan tidak mampu. Kami hanya membutuhkan kepastian pembelian dan pendampingan teknis. Jika pemerintah dan industri bersedia bekerja sama, justru kualitas kami bisa meningkat. Jangan selalu meremehkan petani kami. Justru itu alasan kami hadir. Ada solusi, bukan sekadar teori. Kita bisa membangun sistem kontrak farming antara petani dan industri. Petani menanam sesuai standar, industri menjamin pembelian, semua pihak diuntungkan. Nah, berarti baik ya. Di sini sudah pihak dari distributor sebagai tidak menyetujui dengan kebijakan sudah mengutarakan apa saja permasalahan yang terjadi, dan sedangkan bagian petani sudah memaparkan apa saja yang terjadi. Nah, kita semua sudah memahami kan posisi masing-masing. Sekarang kita berbicara secara fakta. Tentang Kementerian Pertanian menunjukkan peningkatan produksi beras nasional dalam 2 tahun terakhir ini. Selain itu, cadangan beras pemerintah juga berada pada titik aman. Namun, kami juga tidak menutup mata bahwa distribusi dan manajemen pasokan masih lemah. Baik, jadi setelah diskusi yang telah dilakukan oleh dua pihak ini, maka masalah utamanya itu bukan sekedar impor yang dihentikan saja, tetapi bagaimana transisi kebijakan ini dijalankan. Nah, kita ini butuh dari setiap pihak ini mengajukan solusi yang masuk akal lah, bukan hanya keluhan saja. Baik, silakan bagaimana solusinya? Mungkin saya mengusulkan 3 solusi ya. Yang pertama, harga pemerintahan harus dinaikkan agar petani meningkatkan produksi. Yang kedua, petani diberi akses langsung ke pasar industri, bukan hanya pedagang perantara saja. Yang terakhir, ketiga, yaitu pendampingan kualitas panen, yang dimana dilakukan agar hasil sesuai kebutuhan dengan industri kita. Saya di sini mau mengajukan rencana jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek 0 sampai dengan 1 tahun, yaitu penghentian impor dilakukan bertahap, bukan total mendadak. Yang kedua itu industri diberi jaminan pasokan minimal dari cadangan pemerintah. Pemerintah mengatur buffer stok untuk menahan inflasi. Nah, sedangkan yang jangka panjang 2 sampai 5 tahun, penerapan teknologi prediksi panen nasional untuk mengetahui jumlah produksi secara real time. Terus yang selanjutnya pembangunan gudang dan pengeringan modern yang terhubung dengan database industri. Implementasi kontrak jangka panjang antara petani dan industri. Nah, baik. Sebelumnya bagaimana tanggapan dari pihak distribusi dan pemilik? Baik, tanpa mengurangi hormat saya, izin, jika ada pasokan cadangan pemerintah dan transisi bertahap, mungkin pedagang seperti kami bisa menyesuaikan. Tapi kami butuh kepastian, bukan cuma janji, Pak. Saya setuju dengan sistem kontrak, yang tapi diterapkan agar industri tidak sulit memprediksi bahan baku. Itu bisa diatur. Kita bisa membuat standar nasional gabah dan beras untuk semua pihak petani. Nah, jadi setelah saya melihat semua masukan atau tanggapan dari kedua belah pihak ini, maka sudah bertemu ya titik temunya. Ini pertanda baik. Nah, maka dari itu kita rangkum solusi dan pastikan semua pihak setuju. Nah, ketika saya lihat tadi tentang solusi yang ditawarkan oleh petani sehingga distributor ini setuju bagaimana kebijakan yang tetap berlangsung, nah saya dapat menyimpulkan sebagai pihak. Yang pertama itu, penghentian impor beras dilakukan secara bertahap selama 12 sampai 18 bulan. Nah, yang kedua itu, petani menambah pendampingan kualitas dan jaminan pembelian dari industri tersebut juga. Nah, yang ketiga, pemerintah menyediakan cadangan beras untuk menstabilkan harga selama masa transisi ini. Nah, yang keempat, pabrik beras melakukan kerjasama kontrak farming dengan petani lokal. Nah, yang kelima, dibentuk tim pengawasan produksi dan distribusi yang boleh dilakukan akademisi, petani, pedagang, dan industri. Nah, bagaimana menurut distributor sama industri sama petani, bagaimana itu kesimpulan dari hasil ini? Apakah setuju?
Kalau dari saya setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Mediator. Berarti bisa untuk bekerja sama langsung dengan petani. Bisa. Oke. Dari industri juga setuju selama kualitas yang didapatkan itu berkualitas tinggi. Oke. Baik, jadi dari kesepakatan ini kita berharap Indonesia bisa menghadapi tantangan pangan dengan lebih mandiri, dengan dengan anti impor, tapi kita harus berdiri di atas kemampuan sendiri. Nah, saya tanya nih sekali lagi, benar petani siap bekerja sama demi bangsa nih? Kalau pedagang, kalau industri, Pedagang siap mendukung selama rantai pasokannya itu stabil. nah kalau industri sendiri gimana? Industri juga setuju selama bisa diatur bersama. Nah, berarti dengan ini berarti selesai nih ya. Berarti ada persetujuan di antara kedua belah pihak. Ya, sampai juga. Jadi jangan diungkit lagi permasalahannya. Nanti kita bekerja sama untuk menciptakan pangan industri yang stabil, oke? Siap. Berarti dengan ini pertemuan kita tutup ya. Mungkin terima kasih atas kerjasamanya dari Bapak sekalian, dari Ibu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.